Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita. Kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Setiap penganut agama memiliki sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, penganut kebatinan punya kitab Zen Apeska, Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diamanahi kitab suci Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim adalah kitab suci, satu-satunya kitab suci yang kesuciannya dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah semenjak Al-Quran diturunkan, bahkan sampai menjelang kiamat Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu huruf saja Al-Quran tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirubah. Ini jaminan dari Allah. Semenjak Al-Quran diturunkan, pertama kali Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, 6.666 ayat atau 30 juz Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Rasulullah, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bertepatan dengan malam 17 Ramadan, yauma taqal jam'an, tatkala bertemunya dua pasukan besar dalam perang Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada keistimewaan lain dalam Al-Quran. Al-Quran bersentuhan dengan siapapun yang bersentuhannya akan dirajakan oleh Allah.
Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, dari Mafi Ilmillah ke langit dunia. Jibril berubah dari yang tadinya biasa-biasa saja menjadi Sayyidul Malaikah, raja dari setiap malaikat. Inilah Al-Quran. Al-Quran turun pada satu malam. Malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada seorang manusia bernama Muhammad. Muhammad adalah asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Dari 124.000 nabi, dari 114 nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul, yang harus kita ketahui, Rasulullah adalah raja dari setiap nabi dan rasul. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ramadan berubah menjadi Sayyidus Suhur, raja bagi setiap bulan. Al-Quran turun pada sebuah malam, malam Jumat. Hari Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam, raja dari setiap hari. Yang namanya raja pasti istimewa. Ramadan menjadi raja bagi setiap bulan. Di bulan Ramadan, al-hasanatu bi asri amsaliha illa sab'i mi'ati dipin. Kita berbuat kebaikan, satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kebaikan. Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dengan membacanya. Kita baca di bulan Rajab, kita baca di bulan Sya'ban, Allah balas satu huruf dengan 10 kebaikan. Hari ini kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, satu huruf Allah balas 700 kebaikan. Inilah Ramadan. Salat sunat bernilai dengan salat wajib. Ba'da Isya kita sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Kalau di kota Mekah 31 rakaat. Habis Isya sampai jam 12, 20 rakaat. Jam 1 sampai menjelang sahur 11 rakaat. Ba'da Isya kita sholat tarawih. Maka pakaan nama kata Rasulullah, sholat tarawih ba'da Isya walaupun hanya 11 rakaat, bagaikan satu malam kita tak pernah berhenti sholat di malam itu. Inilah Ramadan. Diam kita adalah zikir, napas kita adalah tasbih, tidur kita kalau diniatkan ibadah karena sedang saum, bernilai pahala di hadapan Allah. Inilah Ramadan, raja dari setiap bulan. Dan di bulan Ramadan ada yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir, taharrau Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar kata Rasulullah. Fil witri minal asril awahiri fi Ramadan, di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Kenapa berada di 10 hari terakhir? Karena Ramadan bagaikan sebuah pertandingan. 10 hari pertama babak penyisihan, pesertanya banyak. Dari surau ke surau, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. 10 hari pertama penuh di mana-mana. 10 hari kedua babak semifinal, peserta mulai berguguran. 10 hari ketiga itulah babak penentu, di mana di hari itu, di 10 hari terakhir itu ada medali terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah Al-Quran yang membuat semuanya menjadi raja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun pertama kali di Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Pada malam Jumat di kota Mekah. Kota Mekah menjadi raja dari setiap kota. Kita sholat di kota Mekah, di Masjidil Haram, 1 rakaat lebih baik dari 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Inilah Al-Quran. Kota Mekah gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, sulit mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Kota Mekah gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, cuacanya ekstrim. Kalau panas sangat menyengat, kalau dingin sangat menusuk. Sulit mencari pohon mangga, tapi buah mangga berada di mana-mana. Sulit mencari rumput, tapi daging lebih murah. Inilah keberkahan kalau bersentuhan dengan Al-Quran. Maka kita sebagai umat Rasul, kalau ekonomi kita ingin dirajakan Allah, keluarga kita ingin dirajakan Allah, kehidupan kita ingin dirajakan Allah, maka bergaullah dengan Al-Quran, berduaanlah dengan Al-Quran, tilawah, membaca Al-Quran, walaupun tidak paham. Al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dengan membacanya. Semoga di penghujung Ramadan kita bisa berjumpa nanti dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Semoga Allah terima saum kita, Allah terima qiyamul lail kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Di penghujung Ramadan, Rasulullah menyampaikan kepada kita, lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, umatku akan berharap 1 tahun semuanya adalah Ramadan. Ramadan tahun ini hanya sekali datang kepada kita, maka isi dengan ibadah yang maksimal. Ramadan tahun depan adalah Ramadan yang berbeda. Luar biasa apa yang ada di bulan Ramadan. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah bagi mereka yang saum. Salasun da'awatin la turad. Ada 3 kelompok manusia yang apabila dia berdoa kepada Allah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, dakwatul walid, doa kedua orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, dakwatus shaim, doa orang yang sedang saum. Yang ketiga, dakwatul musafir, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dari Allah, sekarang kita hidup di bumi Allah. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Pertanyaan terbesar, bekal apa gerangan yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahrizna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyana bi ahlakil hasanati wal hikmi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ihwanana fi Palestin wa asakiral muwahidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.